Shalom Sobat Maestro dimanapun berada saat ini. Saat ini saya ingin mengajak saudara belajar bersama-sama. Miliki 4 sikap hati yang membuat kedatangan kita diterima oleh Tuhan. Yang pertama, di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 46. Begini firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kesimpulannya, ketika kita datang kepada Tuhan, milikilah sikap hati yang taat kepada Tuhan. Ini kesalahan kita, saudara. Kita berani minta, berseru, memohon kepada Tuhan, tapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi rupanya di sini seolah-olah Tuhan minta keadilan. Kenapa? Karena seringkali kita tidak bertindak adil, bukan? Kita mau berkatnya, tapi taatnya nggak mau. Kita minta dan mau kesembuhannya dari Tuhan, tapi melakukan kehendak Tuhannya kita tidak mau. Kita ingin diberkati, tapi kita tidak setia kepada Tuhan. Kita ingin hidup senang, bahagia, tapi kita tidak rajin beribadah. Tuhan merasa kita ini bertindak tidak adil, saudara-saudara. Karena itu sekarang Tuhan minta keadilan itu. Apa keadilannya? Tuhan minta kita taat. Tuhan siap memberkati kita. Tuhan siap mendengar doa kita. Tapi Tuhan minta kita taat. Ya, maukah Bapak Ibu? Ayo dah, mulai hari ini dan seterusnya, jangan cuma bisa minta, tapi juga harus taat. Baru itu menyenangkan Tuhan dan tentu juga menyenangkan kita. Seringkali kita membuat enak di kita, nggak enak di Tuhan. Makanya Tuhan di sini seolah-olah bertanya. Tuhan merasa kita bertindak tidak adil. Ayo kita bikin enak di kita, juga enak di Tuhan. Ya, kita diberkati, Tuhan juga disenangkan dengan kita taat kepada Tuhan. Itu sikap hati yang pertama, saudara-saudara. Sikap hati yang kedua adalah di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-23 sampai 24. Begini firman Tuhan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tadi saudara datang kepada Tuhan minta, sekarang datang kepada Tuhan memberi persembahan. Mana yang lebih bagus? Yang kedua dong ya, datang kepada Tuhan dan memberi persembahan. Tetapi mengapa di sini Tuhan berkata tinggalkan dulu persembahanmu? Karena Tuhan tahu mereka punya hati yang tidak baik. Mereka punya hati yang tidak bersih, menyimpan sesuatu, mungkin dendam, mungkin kebencian, tidak bisa mengampuni, akar pahit dan sebagainya. Ini yang membuat Tuhan tidak mau, tidak berkenan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan sambil memiliki hati yang bersih. Di dalam surat Efesus 4 ayat 31, buang kejahatan, buang amarah, buang akar pahit, buang kebencian, ya, buang hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya doa kita tidak terhalang, Bapak Ibu, saudara-saudara. Mungkin ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Ibu bapak, saudara-saudara, ampuni mereka, bersihkan hati. Jangan simpan sampah di dalam hati, itu merugikan kita sendiri, sehingga doa kita itu tidak didengar Tuhan. Jadi hubungan kita dengan sesama itu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Mau diberkati, mau dapat mujizat, bersihkan hati. Mari kita saling mengasihi, ampuni orang yang bersalah kepada kita, maka doa kita naik kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kepada kita berkat dan mujizat-mujizat. Oke, hari ini baru 2 saja kita bahas. Yang pertama, saudara, miliki hati yang taat. Yang kedua, miliki hati yang bersih. Maka Tuhan disenangkan oleh kita. Tuhan memberkati, dan minggu depan kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini. Shalom, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu dan tolong kami, kuatkan kami Roh Kudus untuk kami dapat melakukannya.
nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. My